Halo semua yang sudah rindu dengan komik. Kali ini, kami hadir kembali untuk membawa kalian menyusuri kenangan masa lalu yang penuh cerita, tawa, dan mungkin sedikit haru. Siapkan diri kalian kembali ke zaman dulu, karena setiap cerita yang akan kalian lihat bukan sekedar gambar, melainkan potongan nostalgia yang pernah kalian rasakan. Yuk, simak kisahnya dan biarkan kenangan itu hidup kembali. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Malam itu dingin banget, lebih dingin dari yang gue bayangin sebelumnya. Angin gunung berhembus pelan, tapi terasa menusuk sampai ke tulang. Gue sama 3 teman gue, Raka, Dimas, dan Ardi, lagi duduk di tenda sambil ketawa-ketawa kecil, ngebahas hal-hal random buat ngusir sepi. Kami lagi mendaki salah satu gunung yang katanya jalurnya ramah. Tapi entah kenapa, dari awal gue udah ngerasa ada yang gak beres. Awalnya semua berjalan normal. Kami mulai pendakian dari pagi, cuaca cerah, jalur juga cukup jelas. Bahkan banyak pendaki lain yang kami temui di bawah. Tapi semakin naik, suasana mulai berubah. Hutan jadi lebih rapat, suara burung hampir gak terdengar. Dan anehnya, kami mulai jarang ketemu pendaki lain. Perasaan tadi ada rombongan di belakang kita ya, kata Dimas waktu itu. Gua cuma jawab, mungkin mereka istirahat. Tapi dalam hati, gua mulai ngerasa janggal. Menjelang sore, kami sampai di sebuah area yang katanya cocok buat buka tenda. Tempatnya agak luas, tapi dikelilingi pohon tinggi yang rapat banget. Nggak ada suara apapun, bahkan serangga pun hampir nggak terdengar. Hening. Ardi sempat bilang, tempatnya agak serem ya. Raka malah ketawa. Lo kebanyakan nonton horor. Akhirnya, kami tetap mendirikan tenda di situ. Malam mulai turun, dan suasana makin gak enak. Sekitar jam 10 malam, gue mulai dengar suara langkah kaki di luar tenda. Awalnya pelan, kayak orang jalan di atas daun kering. Krek, krek, krek. Gue pikir itu cuma hewan, tapi suara itu muter-muter di sekitar tenda. Nggak menjauh, nggak juga mendekat. Cuma, lo denger nggak? Gue bisik ke Raka. Raka langsung diem. Beberapa detik kemudian, dia pelan-pelan jawab. Dengar. Kami semua jadi diem. Nggak ada yang berani buka tenda. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang ngetuk tenda. Jantung gue langsung berdegup kencang. Itu bukan suara hewan. Itu jelas ketukan. Siapa? Suara Ardi gemetar. Gak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Kami gak ada yang tidur malam itu. Pagi harinya, kami sepakat buat lanjut naik. Tapi disinilah semuanya mulai benar-benar kacau. Jalur yang harusnya jelas, tiba-tiba hilang. Kami bolak-balik di tempat yang sama. Bahkan Raka yang biasanya paling hafal jalur, mulai bingung. Kami coba pakai kompas, tapi jarumnya muter nggak jelas. GPS juga nggak dapat sinyal. Dan yang paling bikin merinding, suasana hutan itu berubah. Kabut mulai turun, padahal belum terlalu siang. Pohon-pohon terlihat berbeda, kayak
makin tinggi, makin gelap. Tiba-tiba Ardi berhenti. Itu siapa? Kami semua langsung nengok ke arah yang dia tunjuk. Di antara kabut, ada sosok berdiri. Tinggi, kurus, diam, gak jelas wajahnya. "Pak?" Raka mencoba memanggil. Sosok itu gak bergerak. Beberapa detik kemudian, dia perlahan mundur, masuk ke dalam kabut, dan hilang. "Jangan diikutin!" Gua langsung teriak saat Dimas hampir melangkah. Kami akhirnya mutusin buat turun, bukan naik lagi. Tapi anehnya, jalur turun juga gak ketemu. Waktu terasa aneh. Matahari kayak gak bergerak. Rasa capek, lapar, dan takut bercampur jadi satu. Sampai akhirnya, saat kami hampir putus asa, kami ketemu seorang kakek tua. Dia tiba-tiba muncul di antara pohon, bawa tongkat. "Kalian tersesat ya," katanya pelan. Kami langsung mengangguk. Kakek itu cuma bilang, "Ikut saya. Jangan nengok ke belakang, apapun yang kalian dengar." Tanpa banyak tanya, kami ikut. Sepanjang jalan, gue denger suara aneh. Ada yang manggil nama gue. "Aldi, Aldi." Padahal temen gue gak ada yang manggil. Langkah kaki lain juga terdengar di belakang kami. Lebih dari 4 orang. Tapi gue ingat pesan kakek itu. Jangan nengok. Sekitar 30 menit jalan, kabut mulai hilang. Dan tiba-tiba kami sampai di jalur pendakian yang jelas. Bahkan ada papan petunjuk. Saat kami mau berterima kasih, kakek itu sudah gak ada. Hilang begitu saja. Kami akhirnya berhasil turun dengan selamat. Tapi sampai sekarang, satu hal yang gak pernah bisa gue jelasin. Saat kami cek dokumentasi, di salah satu foto malam itu, terlihat jelas ada sosok berdiri di belakang tenda kami. Dan jumlahnya bukan satu. Gue kira semuanya udah selesai setelah kami berhasil turun dari gunung itu. Tapi ternyata justru bagian paling mengganggu baru mulai setelahnya. Perjalanan pulang terasa aneh. Sepanjang di mobil, gak ada satupun dari kami. Biasanya kalau habis naik gunung pasti rame. Ketawa, cerita ulang kejadian lucu, atau sekedar debat soal jalur. Tapi kali ini sunyi. Raka yang biasanya paling cerewet pun cuma diam, menatap keluar jendela. Sampai akhirnya Dimas buka suara pelan. "Kalian ngerasa gak sih kayak ada yang ikut?" Gue langsung merinding. "Jangan mulai, Mas." Ardi langsung motong, tapi suaranya jelas gak tenang. Gue gak jawab. Tapi jujur, dari tadi gue juga ngerasain hal yang sama. Kayak ada sesuatu yang gak ikut turun dari gunung. Malamnya, gue sampai di rumah sekitar jam 9. Badan capek banget. Tapi anehnya, gue gak bisa langsung tidur. Rasanya gelisah, kayak ada yang ngeliatin. Gue coba cuek, mikir itu cuma efek capek. Sampai sekitar jam 1 malam, gue kebangun karena suara. Tok, tok, tok. Persis kayak ketuk
Wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi posisinya sama persis kayak sosok yang kami lihat di hutan waktu itu. Gue langsung narik selimut, nggak berani lihat lagi. Dan anehnya, suara ketukan itu berhenti. Besok paginya, gue langsung hubungi Raka. Kak, semalam lo ada ngalamin sesuatu nggak? Beberapa detik dia diem. Lalu dia jawab pelan. Ada. Ternyata bukan cuma gue. Dimas juga ngalamin hal yang sama. Dengar langkah kaki di luar rumahnya. Muter-muter kayak di sekitar tenda. Ardi malah lebih parah. Dia melihat sosok itu berdiri di pojok kamarnya sepanjang malam. Kami akhirnya sepakat buat ketemu lagi. Bukan buat nostalgia, tapi karena takut. Saat kami kumpul, suasana tegang banget. Wajah semua pucat. Raka lalu ngeluarin HP-nya. Gue sempet edit foto-foto kemarin. Dan gue nemu ini. Dia nunjukin satu foto yang diambil malam hari. Foto tenda kami dengan suasana gelap. Tapi setelah diperjelas, terlihat jelas beberapa sosok. Bukan cuma satu. Ada yang berdiri, ada yang jongkok, dan ada yang seperti merangkak mendekati tenda. Ardi langsung nutup mulutnya, hampir muntah. Ini nggak mungkin, katanya gemetar. Tapi yang bikin semuanya makin kacau, di salah satu foto terakhir, terlihat satu sosok berdiri paling dekat dengan tenda. Dan wajahnya mulai terlihat jelas. Bukan hitam kosong lagi, tapi menyerupai salah satu dari kami. Sejak hari itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Barang di rumah sering pindah sendiri, suara langkah kaki di malam hari. Dan yang paling parah, kadang kami saling mendapat telepon dari satu sama lain. Padahal orangnya nggak menelpon. Suatu malam, gue dapet telepon dari Ardi. "Di, lo kenapa nelpon jam segini?" Gue tanya. Di seberang sana, suara Ardi terdengar pelan. "Tolong gue di hutan lagi." Seketika, badan gue dingin. "Di, lo di rumah kan?" Beberapa detik hening. Lalu suara itu berubah. Bukan suara Ardi lagi, tapi suara berat, pelan, dan dingin. Belum benar-benar pulang. Telepon langsung mati. Besoknya, kami semua sepakat satu hal. Ini belum selesai. Dan kemungkinan besar ada sesuatu dari gunung itu yang ikut turun bersama kami. Dan sekarang, ia sedang mencari arah untuk mengambil salah satu dari kami kembali. Sejak telepon aneh malam itu, kami benar-benar sadar. Ini bukan sekedar ikut ke bawah suasana gunung. Ada sesuatu yang masih mengikat kami. Dan semakin hari, rasanya makin dekat. Ardi jadi yang paling parah kondisinya. Waktu kami datang ke rumahnya, dia cuma duduk di pojok kamar, menatap kosong ke dinding. Matanya cekung, wajahnya pucat. "Di," gue coba panggil pelan. Dia pelan menoleh. Dan jujur, bukan tatapan Ardi yang gue kenal. "Dia masih di sini," katanya lirih. "Siapa?" tanya Raka. Ardi nggak langsung jawab. Dia cuma menunjuk ke arah lemari di sudut kamar. "Kalian nggak lihat?"
saling pandang. Kosong, gak ada apa-apa. Tapi bulu kuduk gue langsung berdiri. Malam itu, kami mutusin buat gak ninggalin Ardi sendirian. Kami semua nginep di rumahnya. Sekitar jam 2 pagi, kejadian itu mulai. Awalnya, suara langkah kaki lagi. Krek, krek, krek. Tapi kali ini, bukan di luar rumah. Di dalam, di lorong. Pelan, mendekat. Kami semua diam, nahan napas. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan di pintu kamar Ardi. Persis sama. Kayak di tenda malam itu, Ardi langsung gemetar hebat. Itu dia, bisiknya. Dimas mulai panik. Jangan dibuka, jangan dibuka. Tapi ketukan itu berubah. Lebih keras, lebih cepat. Tok, tok, tok. Sampai akhirnya, suara itu berhenti. Sunyi. Kami kira sudah selesai. Sampai handle pintu perlahan bergerak sendiri. Klik. Pintu terbuka sedikit. Dan dari celah gelap itu terlihat sesuatu. Sosok tinggi, kurus. Dan kali ini wajahnya terlihat jelas. Itu Ardi. Tapi bukan Ardi yang di dalam kamar. Yang di pintu tersenyum. Senyum lebar sampai gak wajar. Gue jemput dia, katanya pelan. Ardi yang di sebelah gue langsung teriak histeris. Itu bukan gue! Sejak malam itu, Ardi berubah total. Dia jarang bicara, lebih sering menyendiri. Dan yang paling mengerikan, kadang ada dua Ardi. Bukan secara bersamaan, tapi kami sering melihat dia di dua tempat berbeda dalam waktu yang hampir sama. Raka pernah sumpah melihat Ardi berdiri di depan rumahnya tengah malam. Padahal saat itu, Ardi sedang bersama gue. Atau mungkin dia berjalan ke arah hutan, ke arah gelap. Dan di sana, mereka muncul. Sosok-sosok yang sama dari foto. Berdiri, diam, menunggu. Salah satunya maju. Wajahnya dengan sisa keberanian, Raka teriak keras, "Kita pulang sekarang!" Kami langsung lari. Gak peduli arah, gak peduli jalur. Kami cuma lari. Suara langkah kaki mengejar. Bisikan makin keras. Sampai tiba-tiba semua hilang. Sunyi. Kami sudah berada di jalur normal. Tanpa kabut. Tanpa sosok. Tanpa suara. Kami berhasil turun lagi. Tapi kali ini pemakaman Ardi berlangsung cepat. Terlalu cepat kalau menurut gue. Gak ada yang benar-benar paham apa yang terjadi. Keluarganya bilang Ardi ditemukan di rumahnya sendiri, meninggal dalam keadaan aneh. Wajahnya pucat, matanya terbuka, dan ada senyum tipis yang gak wajar. Gue, Raka, dan Dimas cuma bisa diam di pinggir makam. Gak ada satupun dari kami yang berani cerita kejadian sebenarnya. Karena jujur, kami sendiri gak yakin apa yang kami alami itu nyata atau sesuatu
sesuatu yang masih berlangsung sampai sekarang. Setelah pemakaman, kami sepakat untuk mencoba hidup normal lagi. Gak ada lagi bahas gunung itu. Gak ada lagi buka foto-foto lama. Dan yang paling penting, gak ada yang berani mendaki lagi. Beberapa minggu pertama, semuanya terasa tenang. Terlalu tenang. Sampai akhirnya, Dimas menghilang. Awalnya kami kira dia cuma pergi tanpa kabar. Tapi setelah 2 hari gak bisa dihubungi, keluarganya mulai panik. Dan 3 hari kemudian, Dimas ditemukan. Di satu tempat yang bikin darah gue langsung dingin. Dia ditemukan di jalur pendakian gunung itu. Sendiri, dengan kondisi yang sama seperti Ardi. Wajah pucat, mata terbuka, dan senyum. Di titik itu, gue dan Raka sadar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan trauma. Ini belum selesai. Dan kemungkinan besar, kami berdua berikutnya. Malam itu, Raka datang ke rumah gue dengan wajah panik. Gue dapat ini, katanya, sambil nunjukin HP. Sebuah pesan masuk dari nomor Ardi. Padahal Ardi sudah meninggal. Isi pesannya singkat. Masih kurang 1. Tangan gue langsung dingin. Artinya, kita. Gue gak sanggup lanjutin. Raka mengangguk pelan. Kami akhirnya buka lagi semua foto dari pendakian itu. Dengan tangan gemetar, gue zoom satu persatu. Dan di foto terakhir, kami hitung ulang. 1, 2, 3, 4. Lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, gue dengar suara. Bukan dari luar, bukan dari Raka, tapi dari dalam kepala gue sendiri. Sekarang ganti yang terakhir. Gue ngerasa tubuh gue kaku, gak bisa gerak, gak bisa bicara. Dan perlahan gue mulai tersenyum. Keesokan paginya, Raka ditemukan di rumah gue, sendirian, duduk di lantai dengan wajah pucat, mata terbuka, dan senyum yang sama. Cerita ini gue tulis sekarang. Kalau lo lagi baca ini dan suatu hari lo memutuskan untuk mendaki, lalu lo merasa jalur tiba-tiba berubah, atau lo menemukan tempat yang terlalu sunyi, dan lo sadar lo melihat diri lo sendiri berdiri di kejauhan, jangan dekati, jangan panggil, dan yang paling penting, jangan pernah percaya bahwa lo sudah benar-benar pulang. Karena bisa jadi yang turun dari gunung itu bukan lagi